Kelompok 4 Latsar CPNS-BP SDM Yogyakarta video kompilasi berita. Tugas kerja dilakukan oleh PNS atau ASN menunjukkan kurangnya disiplin dan komitmen dalam menjalankan tugas. Hal ini merugikan negara dan mengurangi efektivitas layanan publik. Ketika bolos bekerja, maka ASN atau PNS sudah melanggar nilai dasar dari ASN berakhlak, terkhusus pada nilai berorientasi pelayanan serta loyal. Jika bolos bekerja, sama halnya ASN sudah membuat masyarakat yang seharusnya membutuhkan pelayanan menjadi tidak terlayani dan sudah melanggar nilai loyalitas bekerja sebagai ASN. Maka dari itu, sebagai ASN muda, kita junjung tinggi nilai ASN berakhlak serta tidak bolos bekerja serta tidak datang terlambat. Artikel dari Hukum Online melaporkan bahwa pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama dalam kurung SKB untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Dalam surat keputusan bersama itu tertuang ASN dilarang keras untuk berpihak dalam aktivitas politik, termasuk kampanye atau aktivitas menunjukkan keberpihakan dalam dunia politik atau partai, maupun secara langsung lewat media sosial ataupun dengan yang lainnya. Ketidakdatangan ASN di situ dapat mengakibatkan diskriminasi layanan, konflik kepentingan, dan merugikan profesionalisme. Untuk kesimpulan dari berita tersebut yaitu netralitas ASN sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam pelayanan pemerintah. Ketidaknetralan ASN dapat merusak tatanan birokrasi dan menciptakan konflik di tengah masyarakat maupun negara. Oleh karenanya, regulasi dan pengawasan ketat serta sanksi bagi pelanggar ketidaknetralan ASN dalam pemilu untuk memastikan netralitas ASN pemilu 2024 tetap terjaga. ASN Kemenaker menandatangani Fakta Integritas untuk netralisasi pemilu 2024. ASN di Kementerian Ketenagakerjaan mendatangani Fakta Integritas yang menegaskan komitmen mereka untuk tetap netral dalam pemilu 2024. Fakta integritas ini mencakup komitmen untuk tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan politik, kemudian menghindari konflik kepentingan, dan menolak politik uang. Komitmen ini merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan netralisasi ASN dalam melaksanakan tugas mereka. Kesimpulan dari berita tersebut yaitu tindakan ASN Kemenaker yang menandatangani Fakta Integritas menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mengganggu kinerja mereka dalam melayani publik. Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Untuk mampir ke hotel yaitu petinggi Kementerian Perhubungan mencek check-in turis Korea Selatan. Seorang pejabat Kementerian Perhubungan, Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sania Nibandera Kolaka di Sulawesi Tenggara, viral di media sosial setelah mereka mengajak seorang YouTuber asal Korea Selatan untuk mampir ke hotelnya. Akibat dari tindakan tersebut, Asri Damuna telah dibebas tugaskan dari jabatannya oleh Kementerian Perhubungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu tindakan yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut merupakan contoh yang tidak baik dan tidak merepresentasikan budaya keramah tamahan di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Perhubungan ini menunjukkan perilaku tidak profesional dan tidak etis yang mencoreng citra aparatur sipil negara serta instansi terkait.
Sanksi tegas berupa pembebas tugasan dari jabatan adalah langkah yang tepat untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas institusi pemerintah. Kasus perilaku buruk PNS berita, yaitu pejabat PNS tidur saat rapat paripurna menjadi sorotan DPRD. Rapat paripurna penyampaian pemandangan fraksi-fraksi terhadap atas nota mengatakan Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Ternoda pula sejumlah oknum pejabat pegawai negeri sipil Selasa 6 Juli tahun 2021. Pada kesimpulan kasus di atas, yaitu yang tertuang tindakan yang dilakukan oleh pejabat PNS ini sangat tidak etis, dikarenakan tertidur saat sedang mengikuti rapat paripurna pembahasan APBD. Pada dasarnya, seseorang yang sedang mengikuti rapat penting ini lebih utamanya atau dalam kurung PNS wajib menjaga etika ketika sedang melaksanakan rapat, dan seharusnya kita mengambil sikap yaitu memperhatikan ketika kita sedang mengikuti rapat ataupun mengikuti kegiatan yang kita ikuti. Dari best practice ASN, manajemen ASN, di mana di berita tersebut, kasus tersebut adalah seorang ASN yang berasal ASN sekolah dasar yang terlibat kasus judi online, di mana ASN tersebut melanggar hukum yang berkaitan dengan perjudian online, yang dimana perjudian online ini tindak pidananya diatur dalam undang-undang dan serta melanggar disiplin dan kode etik ASN yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan moralitas. Dalam terlibatnya kasus perjudian ini, seorang ASN tersebut tentunya merusak citra dan instansi tempat kerja. Lalu untuk menanggulanginya dengan dari Kementerian yaitu melakukan aturan sanksi bagi ASN terlibat judi online, di mana aturan sanksi tersebut masih akan disiapkan, yang di mana dengan ini ASN akan mendapatkan pelanggaran berat jika melakukan judi online. PNS membantu penanggulangan bencana. Pada awal tahun 2024, sejumlah ASN di berbagai daerah di Indonesia terlibat aktif dalam membantu penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir yang melanda beberapa wilayah. Mereka bekerja sama dengan relawan dan organisasi non-pemerintahan untuk mengevakuasi para korban, mendistribusikan bantuan, serta menyediakan layanan kesehatan darurat. Usaha ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan menunjukkan dedikasi tinggi ASN dalam melayani publik di saat-saat darurat. Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku positif yang ditunjukkan oleh ASN dalam situasi bencana memperlihatkan komitmen mereka terhadap pelayanan publik dan solidaritas sosial. Tindakan ini tidak hanya membantu meringankan beban korban bencana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN. Januari 2024, pemerintah memperlakukan aturan baru mengenai kenaikan pangkat PNS. Aturan ini memungkinkan kenaikan pangkat dilakukan hingga 6 kali dalam setahun, berdasarkan prestasi kerja dan pengabdian. Perubahan ini diharapkan mendorong ASN untuk bekerja lebih baik dan memberikan layanan publik yang optimal. Kenaikan pangkat berdasarkan prestasi kerja menunjukkan pentingnya dedikasi, kerja keras, dan kontribusi positif terhadap organisasi. Ini memberikan pesan yang kuat bahwa prestasi diakui dan dihargai, mendorong karyawan untuk terus berusaha dan berkembang. Kenaikan pangkat tidak hanya meningkatkan moral karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan semangat kerja tim secara keseluruhan, membawa dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan.